Bab 6901 Pikiran mencapai kejelasan. Semua hukum menjadi jelas. Di dalam penginapan, David duduk bersila dengan mata sedikit terpejam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan 1 lawan 1 selama setengah jam itu mungkin tampak singkat, tetapi sebenarnya itu adalah proses kultivasi yang ekstrim dan berat yang meresap ke dalam jiwa, mengasah hati Dao, dan menempa asal mula. Dalam pertarungan biasa antar kultivator, persaingan didasarkan pada keunggulan teknik mereka, kekuatan kemampuan mereka, dan tingkat kemampuan supranatural mereka. Kemenangan berarti kemajuan dalam kultivasi dan perluasan wawasan, sementara kekalahan berarti terluka, dikalahkan, dan mengalami kemunduran dalam pemahaman. Namun, pertempuran David sama sekali berbeda. Dia tidak menghadapi musuh eksternal, lawan, atau musuh yang dengannya dia memiliki dendam dan perasaan yang sama, melainkan bayangan cermin sempurna yang sepenuhnya mereplikasi segala sesuatu tentang dirinya. Bayangan emas itu tidak memiliki kelemahan, tidak egois, tidak memiliki emosi, dan tidak memiliki kekurangan. Ia memiliki semua sumber daya David, semua kekuatan supranaturalnya, dan semua naluri bertarungnya. Alat ini bahkan dapat secara akurat menangkap setiap fluktuasi halus dari kekuatan David dan setiap perubahan ritme yang tersembunyi. Seluruh pertempuran itu sama sekali tidak mengandung unsur oportunisme, manuver strategis, atau bantuan eksternal. Itu hanyalah bentrokan pikiran yang murni dan menyeluruh. Seperti lempengan besi tak tertandingi yang telah melalui proses penempaan yang tak terhitung jumlahnya, ia ditempatkan dalam tungku kuno, di mana ia ditempa, dimurnikan, dan dipoles berulang kali, dengan dirinya sendiri sebagai api, hukum sebagai palu, dan konfrontasi batasan sebagai batu asah. Setiap benturan tinju dan telapak tangan adalah benturan paling dahsyat dari elemen-elemen fundamental. Setiap gerakan adalah pertarungan ritme yang sesungguhnya. Setiap kali asal mula dimusnahkan, itu adalah pengendapan tertinggi dari hati Dao. Saat bayangan di cermin itu runtuh, ilusi tersebut lenyap sepenuhnya, dan dia kembali ke kamarnya di penginapan. Pikiran, hati Dao, dan pemahaman awal David telah mengalami perubahan kualitatif transformatif dalam perjuangan putus asa yang tidak diketahui siapapun. Transformasi ini misterius dan sunyi, tidak meninggalkan jejak, namun berakar di jantung Tao dan terintegrasi ke dalam asal-muasalnya. Ia duduk bersila di atas tempat tidur, auranya tenang dan diam seperti air, tanpa riak atau jejak kekuatan spiritual. Ia seperti batu yang tenggelam ke dalam kolam kuno yang dingin, stabil, kokoh, dan pendiam. Namun jauh di dalam lautan kesadarannya yang luas dan tak terbatas, setiap bentrokan, setiap permainan, dan setiap detail dari setengah jam terakhir diputar ulang, dimundurkan, dan diuraikan lapis demi lapis. Kepalan tangan beradu langsung, bila cahaya saling memusnahkan, gerakan saling berjalin dalam bentuk pamungkasnya, kekacauan primordial saling melahap, ketegangan ekstrim antara kecepatan dan ritme, serta hubungan yang mulus antara pertahanan dan serangan balik. Setiap gambar sangat jernih. Setiap bentrokan meninggalkan bekas yang mendalam di dalam hati Dao-nya. Sebelumnya, David selalu percaya bahwa dia cukup memahami sistem kekuasaannya sendiri. Dia mahir dalam memahami asal mula kekacauan, akrab dengan cara memadatkan berbagai teknik pedang, menguasai ritme pertempuran yang paling utama, dan mahir dalam seni menyerang, bertahan, maju, dan mundur. Setelah menapaki tangga kesuksesan di dunia fana, melintasi batas dimensi dan naik ke surga ke-22, dia telah mengasah keterampilan, asal-usul, dan kemampuan bertarungnya hingga sempurna, menganggap dirinya tak terkalahkan. Namun baru sekarang, setelah menyaksikan dan menghadapi cermin emas yang mereplikasi dirinya dengan sempurna, ia benar-benar terbebas dari belenggu kendali. Dari sudut pandang seorang pengamat biasa, dia melihat gambaran keseluruhan dari sistem kekuasaannya sendiri,
dan melihat kekurangan halus yang tersembunyi di balik kekuatan tempurnya yang luar biasa yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun dan yang bahkan dia sendiri tidak pernah sadari. Dia menyadari adanya sedikit stagnasi dalam kemampuan berpedangnya. Kecepatan pedangnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, tajam dan cepat, menebas udara tanpa meninggalkan jejak. Namun, bahkan dalam sekejap saat berganti gerakan dan teknik, masih ada jeda kecil yang tak terlihat. Celah ini sangat tipis sehingga dalam pertempuran biasa, lawan tidak akan memiliki cara untuk menangkap atau memanfaatkannya. Bahkan seorang ahli yang kuat di tingkat keempat alam Dewa Emas Luo Agung akan kesulitan untuk memahami kelemahan yang sekilas ini secara akurat. Gambar cerminnya berbeda. Sistem itu meniru semua instingnya, mengetahui semua celah dalam gerakannya, dan mengatur waktu setiap serangan balik dengan tepat pada jeda singkat tersebut. Dengan stagnasi yang sama, celah yang sama, dan ritme yang sama, penindasan terbalik itu membuatnya dengan jelas menyadari titik lemah kemampuan pedangnya sendiri untuk pertama kalinya, dan melihat kekurangan halus di balik kesempurnaan tertinggi. Dia melihat adanya redundansi dalam cara kerja yang berakar pada kekacauan yang dialaminya sendiri. Kekacauan primordial meliputi segalanya, melahap semua hukum, dan menghancurkan semua langit. Ia adalah sumber utama dari Dao Agung, jauh melampaui seluruh sistem langit dan bumi ini. Namun, bahkan selama operasi kecepatan tinggi, lonjakan ekstrim, dan serangan serta pertahanan terus-menerus, masih akan ada sedikit pemborosan daya. Kekuatan yang tersebar ini dapat diabaikan, dan satu ledakan tunggal hampir tidak signifikan. Namun, dalam perang yang panjang, intensitas tinggi, dan berkepanjangan tanpa henti, kekuatan ini akan terakumulasi lapis demi lapis dan terus-menerus dikonsumsi. Akhirnya menjadi ancaman tersembunyi yang menurunkan kekuatan tempur dan membatasi kemampuan. Dalam pertarungan sebelumnya, lawan-lawannya akan kewalahan oleh tekanan kacau dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, tanpa kesempatan untuk melakukan perlawanan dan melemahkannya. Bahaya tersembunyi ini belum pernah terungkap. Dalam konfrontasi langsung dengan bayangan cermin, kedua pihak benar-benar seimbang dalam kekuatan, gerakan mereka benar-benar setara, dan ritme mereka benar-benar sinkron, tanpa ada pemenang atau pecundang yang cepat. Hanya dengan kebuntuan yang tak berujung, potensi redundansi ini dapat diperbesar tanpa batas dan terungkap dengan jelas kepada persepsinya. Yang lebih penting lagi, dia akhirnya menyadari nilai sebenarnya dari kekuatan nuklir heterogen tersebut. Jejak nuklir dari sistem energi nuklir tidak termasuk dalam hukum spiritual dunia ini, maupun pada asal-usul kuno Dao Agung. Ia melampaui batasan semua sistem kultivasi di 22 langit dan merupakan kekuatan ekstraterestrial yang sepenuhnya independen, sepenuhnya asing, dan sepenuhnya tak terpecahkan. Sebelumnya, ia hanya menganggap tenaga nuklir sebagai sarana khusus untuk membantu memecah kebuntuan dan membubarkan formasi tersebut. Namun pertempuran ini membuatnya menyadari bahwa secercah kekuatan ini adalah satu-satunya kunci untuk menghancurkan semua aturan yang telah mapan, sistem yang kokoh, dan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang ada di dunia ini. Sekuat apapun sumber kekacauan itu, ia tetap termasuk dalam ranah Dao Agung, dan dapat dianalisis oleh hukum, direplikasi oleh cermin, dan diseimbangkan oleh sistem. Namun, tenaga nuklir tidak dapat dilacak, dianalisis, direplikasi, dan dikendalikan. Ini adalah kekuatan yang benar-benar inovatif. Ketika pikiran seseorang jernih, segala sesuatu menjadi jelas. Belenggu hati Dao hancur dalam sekejap, dan penghalang asal pun perlahan mengendur. Napas David menjadi semakin teratur, panjang, dan luas, selaras dengan irama langit dan bumi serta menggemakan prinsip-prinsip Taoisme tentang kekosongan. Samudra luas kekacauan primordial jauh di dalam dantian, yang tidak membutuhkan energi spiritual eksternal atau infus energi spiritual langit dan bumi, mulai beroperasi secara spontan, memampatkan lapis demi lapis, dan mengembun secara mendalam, semata-mata melalui introspeksi murni,
refleksi diri, dekonstruksi diri, dan penyempurnaan diri. Kekacauan purba, yang sudah terbentuk sempurna dan hampir tanpa celah, sedang mengalami babak transformasi dan sublimasi baru dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Di dalam kamar tamu, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada cahaya, tidak ada fenomena luar biasa, dan tidak ada resonansi dengan langit dan bumi. Seorang kultivator biasa yang lewat hanya akan mengira bahwa kultivator biasa sedang bermeditasi dan mengatur pernapasannya, sama sekali tidak menyadari bahwa terobosan mengerikan melintasi alam sedang terjadi di sini. Di ruangan sebelah, Xuan Zhenzi bersandar di tempat tidur, memainkan sebotol anggur spiritual tua di tangannya. Sesekali menyesapnya, menenangkan pikiran dan jiwanya. Setelah mengalami situasi yang benar-benar putus asa, dia agak kelelahan dan ingin beristirahat dengan tenang sambil menunggu pameran dagang dimulai. Namun, saat dia dengan santai menyebarkan indera ilahinya ke kamar David di sebelah, David langsung membeku di tempat. Bab 6901 Terobosan. Mata tuanya yang sayu langsung melebar, memperlihatkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bejana anggur roh yang sedang dimainkannya sedikit bergoyang, hampir terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Anak ini dia benar-benar berhasil menembus batasan. Pengalaman kultivasinya selama puluhan ribu tahun memungkinkannya untuk melihat esensi dari momen tersebut dalam sekejap. Ketika seorang kultivator biasa menembus suatu alam, selalu ada gelombang energi spiritual, pancaran cahaya yang menjulang tinggi, suara dao yang menggelegar, dan resonansi antara langit dan bumi. Semakin tinggi alam terobosan tersebut, semakin megah fenomenanya dan semakin berat tekanannya. Namun, terobosan David justru sebaliknya. Tidak ada gelombang energi spiritual, tidak ada pancaran cahaya yang melambung tinggi, tidak ada suara taois yang menggelegar, dan tidak ada getaran langit dan bumi. Hanya ada keheningan yang mendalam, seperti arus bawah di jurang yang tak berdasar, diam-diam bergelombang, diam-diam menumpuk, dan diam-diam berubah. Aura abu ungu yang kacau di sekitarnya berkedip-kedip, menjadi lebih halus, mendalam, dan berat dengan setiap perubahan. Tampak tenang dan tanpa kejadian berarti, tetapi sebenarnya, fondasinya yang mendalam sedang tumbuh lapis demi lapis dan semakin kuat selangkah demi selangkah. Seperti gunung suci kuno yang sunyi yang tampak diam tetapi fondasinya terus tumbuh semakin kuat. Terobosan ini adalah sublimasi alami setelah kesempurnaan hati Dao, hasil alami setelah kondensasi tertinggi dari asal mula. Tidak ada paksaan, tidak ada gejolak energi spiritual. Ini murni transformasi tertinggi dari pemurnian diri dan penyempurnaan diri. Xuan Zhenzi tidak bisa lagi menahan diri. Ia tiba-tiba berdiri, melangkah keluar ruangan, dan berdiri di koridor dengan pandangan tertuju pada pintu kamar tamu David. Matanya dipenuhi keterkejutan dan emosi. Hampir bersamaan, pintu di sisi lain didorong perlahan hingga terbuka, dan Jiang Xuelan berjalan keluar dengan perlahan. Mengenakan pakaian putih, matanya jernih dan dingin seperti salju. Indra ilahinya secara akurat menangkap aura aneh dan menakutkan dari peningkatan tingkat kultivasi di kamar tamu. Untuk pertama kalinya, mata birunya yang biasanya tenang dan teguh bergejolak dengan keterkejutan yang tak tertahankan. Tatapan mata mereka bertemu, dan keduanya tetap diam. Secara naluriah memperlambat langkah dan menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mengganggu terobosan hening yang terjadi sekali dalam 1000 tahun ini. Waktu berlalu sangat lambat, sehari semalam berlalu dalam sekejap mata. Tanpa sepengetahuan siapapun, di penginapan kecil biasa di kota ini, seorang kultivator Dewa Emas sedang mengalami transformasi yang menentang norma-norma kultivasi. Pertempuran di dunia cermin benar-benar menghancurkan penghalang terakhir di atas tingkat kultivasi David. Penghalang tingkat ke-8 alam abadi emas yang dulunya kokoh, sempurna, dan tanpa celah,
Diam-diam retak dengan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya di bawah pergumulan diri yang ekstrim dan refleksi diri yang ekstrim dari hati Dao. Pola-pola ini halus dan tersembunyi, menyebar sangat lambat, namun berakar dalam dan menembus lapis demi lapis, meluas dan semakin dalam secara terus-menerus di sepanjang urat asli, fondasi hati Dao, dan esensi kultivasi. Sampai siang hari pada hari ketiga. Matahari bersinar terang di langit, sinarnya menyinari kota dengan ketenangan, di mana waktu mengalir dengan damai. Berdengung, suara gemuruh taois yang dalam, bergema, dan sangat kuat diam-diam terpancar dari tubuh David. Suara itu sangat rendah dan dalam, tersembunyi di dalam intisari daging dan darah. Suara itu tidak mencapai langit dan bumi, tidak mengguncang keempat penjuru, dan tidak mengejutkan apapun. Hanya Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan, yang berada di dekatnya, yang dapat mendengarnya dengan jelas. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada pancaran cahaya yang spektakuler, tidak ada gelombang energi spiritual yang bergejolak, hanya ritme yang mendalam, seperti bumi purba yang terbangun dari tidurnya atau arus laut dalam yang bergelombang, menyapu seluruh ruangan tamu. Batasan kultivasi yang sangat kokoh di tingkatan ke-8 alam Dewa Emas hancur total, larut, dan musnah. Saat penghalang itu hancur, sumber kekacauan di dalam dantian itu melonjak, meluas dengan cepat, dan memadat secara mendalam. Samudra kekacauan purba yang semula luas dan tak terbatas seketika menyusup puluhan ribu kaki, memadat menjadi beberapa lapisan, dan efisiensi operasinya tiba-tiba meningkat lebih dari 30%. Cadangan purba hampir berlipat ganda, dan kualitasnya menjadi lebih murni ke tingkat yang sama sekali baru. Tubuh Dao Kacau, yang terbentuk dari perpaduan 4 elemen fundamental, telah menyelesaikan babak baru penempaan dan sublimasi. Tekstur fisiknya, ketahanan meridiannya, kekuatan jiwanya, dan kesesuaiannya dengan hukum-hukum telah melampaui batas aslinya. Peringkat ke-9 dari alam abadi emas. Itu adalah perkembangan alami, dan lahan tersebut telah diamankan dengan aman. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika kultivator biasa menembus suatu alam, mereka hanya meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan memperluas cadangan sumber daya mereka. Terobosan David kali ini merupakan transformasi yang lengkap dan sempurna dalam segala aspek, termasuk hati Dao, asal-usul, tubuh fisik, jiwa, ritme, dan kognisinya. Fondasi, batas kekuatan tempur, dan penguasaannya atas hukum-hukum telah lama melampaui kultivator Dewa Emas biasa, bahkan melebihi Dewa Emas kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Sesaat kemudian, pintu kamar tamu perlahan terbuka. David berjalan keluar perlahan, jubah abu-abunya yang sederhana tak bernoda, posturnya tegak seperti awan, temperamennya tenang dan mendalam. Ia perlahan mengangkat matanya, dan di mata ungu tua itu terpantul bintang-bintang kuno dan tahun-tahun yang sunyi, tenang, terkendali, dan acuh tak acuh, tanpa sukacita atau kesedihan, tanpa kesombongan atau ketidaksabaran. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan seberkas energi abu ungu yang kacau perlahan mengembun, berubah menjadi bola cahaya bundar yang terkendali. Bola itu tidak memiliki ujung yang menyala atau tekanan yang mendominasi, dan tampak biasa saja, tetapi di dalamnya terdapat pesona Dao yang kacau, sangat halus, dan sangat mendalam. Dengan tekanan lembut ujung jari, bola cahaya itu menghilang tanpa suara, tanpa meninggalkan efek kejut. Semuanya dikendalikan dengan sangat mudah dan tanpa celah. Selamat atas terobosan Anda. Jiang Xuelan berbicara lebih dulu, suaranya yang jernih dan dingin mengandung sedikit emosi yang tulus. Senyum tipis terlintas di matanya, aura dan fondasimu saat ini begitu tenang dan terkendali hingga hampir menakutkan. Dewa Emas tingkat 9 biasa memiliki aura yang gelisah dan fondasi yang lemah. Tetapi kau, bahkan kultivator veteran di tingkat ketiga atau keempat dari alam Dewa Emas Luo Agung, dalam hal fondasi yang kokoh dan hati Dao yang stabil,
jauh lebih rendah darimu. Xuan Zhenzi melangkah maju dan dengan cermat memeriksa David dari kepala hingga kaki. Matanya yang berkabut dipenuhi dengan cahaya yang sangat kompleks, menunjukkan campuran rasa lega, takjub, emosi, dan kekaguman. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, menyaksikan banyak sekali jenius dan anak ajaib sepanjang zaman, tetapi dia belum pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu luar biasa atau fondasi transformasi yang begitu menakutkan. Menembus tingkatan dalam setengah tahun, memahami Dao dalam satu pertempuran, dan mencapai peringkat ke-9 dari alam Dewa Emas dalam 3 hari meditasi. Xuan Zhenzi perlahan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, "Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah melihat para jenius, anak ajaib, dan talenta kuno. Tetapi aku belum pernah melihat kultivasi yang begitu tidak masuk akal seperti milikmu. Jalanmu telah melampaui norma-norma langit, itu tak terbayangkan dan tak terduga." David tetap tenang, tidak menunjukkan kesombongan meskipun telah mencapai terobosan, dan hanya mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu atap-atap kota, menembus lapisan awan di kejauhan, dan tertuju ke arah kota kuno Xuanming yang megah dan bergejolak. Kilatan ketenangan terpancar dari kedalaman mata ungunya. Sisanya sudah selesai, saatnya pameran dagang alam rahasia dimulai. Hari-hari berlalu begitu cepat. Dalam konteks menipisnya sumber daya secara keseluruhan, putusnya urat spiritual, dan habisnya tambang batu spiritual di surga ke-22, pameran dagang alam rahasia di kota kuno Xuanming adalah salah satu dari sedikit acara pertukaran sumber daya kelas atas di seluruh alam surga. Pada masa normal, semua kekuatan kuno, sekte garis keturunan, dan klan kuno menjaga wilayah mereka sendiri, dengan ketat mencegah keluarnya sumber daya dan kebocoran keterampilan, dengan penghalang yang ketat dan tanpa komunikasi di antara mereka. Namun, pameran dagang alam rahasia, yang diadakan setiap 100 tahun sekali, adalah acara besar yang diakui secara diam-diam dan mampu menembus batasan. Berbagai kekuatan akan memamerkan material spiritual langka yang mereka hargai, artefak magis kuno, harta karun berbasis hukum, dan teknik kultivasi yang belum sempurna, menukarkannya dengan barang-barang yang setara nilainya, dan berbagi apa yang mereka miliki. Ini adalah satu-satunya saluran penting bagi kultivator tingkat tinggi untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka, bagi kekuatan besar untuk melanjutkan warisan mereka, dan bagi para ahli terkemuka untuk menembus keterbatasan mereka di era kelangkaan sumber daya. Ia memiliki posisi bergengsi dan bobot yang sangat besar. Bab 6902 hanya satu tujuan. Pameran dagang ini diadakan di sebuah gua bawah tanah rahasia di jantung kota kuno Xuanming. Seluruh gua ini merupakan formasi alami, sebuah mahakarya alam, dengan kubah menjulang setinggi ratusan kaki, luas, megah, dan mengesankan. Keempat dindingnya bertatahkan jutaan batu roh berpendar kuno, dan cahaya yang berkilauan memenuhi seluruh gua, menerangi ruang yang luas seterang siang hari dan mengungkapkan setiap detailnya. Bagian dalam gua dibagi secara teliti menjadi puluhan area fungsional, dengan stan pameran kelas atas, area pameran alam rahasia, area perdagangan barang langka, dan area negosiasi kekuatan yang tersusun rapi dan teratur. Setiap stan dan setiap area dijaga, diatur, dan diawasi oleh personel khusus dari klan kuno Xuanming, yang menjaga ketertiban ketat dan hierarki yang jelas. Mereka yang dapat memasuki tempat ini adalah para kultivator tingkat atas, tokoh kunci dari berbagai kekuatan, dan para ahli berpengalaman dari seluruh penjuru langit. Pada hari pembukaan pameran dagang, inti kota kuno itu sepenuhnya terbuka, dan tokoh-tokoh berpengaruh dari segala penjuru berkumpul di sini. Arus udara bergejolak dan tekanannya sangat besar, dan seluruh gua bawah tanah dipenuhi dengan aura kultivasi tingkat tinggi yang berat dan hikmat. Sendirian, David, sambil memegang token akses klan kuno berwarna abu-abu gelap, perlahan melangkah masuk ke pintu masuk pameran dagang.
Dua penjaga klan kuno Xuanming di gerbang itu sama-sama berada di tingkat kedua alam Dewa Emas Luo Agung. Mereka telah menjaga pintu masuk pameran dagang selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak tokoh kuat dan bos besar dari berbagai pihak. Mereka memiliki standar yang sangat tinggi dan temperamen yang tenang. Kedua pria itu tanpa sadar melirik dan pandangan mereka tertuju pada David, lalu dengan ringan mengamatinya menggunakan indera ilahi mereka. Ketika mereka menyadari bahwa David hanya memiliki aura kultivasi seorang dewa emas tingkat 9, secercah rasa jijik, keraguan, dan kejutan yang tak terselubung terlintas di mata kedua penjaga itu. Mereka yang hadir hari ini setidaknya berada di peringkat ketiga alam Dewa Emas Luo Agung, dengan banyak ahli peringkat keempat dan bahkan tokoh peringkat kelima tingkat atas. Masing-masing adalah tokoh yang kuat dan pilar dari faksi mereka sendiri. Sungguh aneh dan mengejutkan bahwa seorang junior di peringkat ke-9 alam abadi emas, masih muda, dengan kultivasi rendah, sendirian, tanpa pendamping kuat atau tetua yang membimbingnya, dapat memiliki token masuk tingkat tertinggi. Keduanya diam-diam berspekulasi dan curiga, mengamati David berulang kali dengan campuran pengamatan dan penghinaan. Namun, token klan kuno itu memiliki pola yang autentik, aura murni, dan otoritas yang sangat tinggi, sehingga tidak diragukan lagi bahwa itu bukanlah barang palsu. Meskipun mereka penuh keraguan dan meremehkan hal itu, mereka tidak berani melanggar aturan dan menghalanginya. Mereka hanya bisa menekan keraguan mereka dan membiarkannya berlalu. Seorang immortal emas biasa bisa masuk ke pertemuan perdagangan inti. Dia mungkin seorang junior dari cabang sampingan dari klan yang kuat, membawa token dari seniornya untuk memperluas wawasannya. Melihat dia sendirian, tanpa pengikut, pengawal, atau pendukung, dia mungkin tidak memiliki keterampilan nyata dan hanya di sini untuk ikut bersenang-senang. Kedua penjaga itu berbisik satu sama lain, rasa jijik mereka tak tersembunyikan. Di mata mereka, kultivator Golden Immortal tidak berbeda dengan semut dalam acara besar ini, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam transaksi tingkat tinggi. David mengabaikannya, ekspresinya tenang dan tak tergoyahkan. Jubah abu-abunya menyentuh tanah saat ia berjalan dengan mudah dan tenang, seolah-olah berjalan santai memasuki gua bawah tanah yang luas. Cemoohan, spekulasi, dan kritik dari dunia luar baginya bagaikan angin sepai-sepai, tak mampu menimbulkan riak sedikit pun dalam pikirannya. Setelah mengalami pertempuran di alam bawah, konflik antar alam, dan pencerahan melalui bayangan cermin, hati Daonya telah lama sekokoh batu abadi, dan dia tidak lagi peduli dengan pandangan dangkal dan penilaian sempit para kultivator duniawi. Karena Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan tidak memiliki token masuk, mereka hanya bisa berhenti di area luar pameran dagang dan menunggu dengan tenang, mengamati David berjalan sendirian ke area inti tempat berkumpulnya orang-orang berpengaruh. Begitu memasuki gua, lapisan demi lapisan tekanan tinggi menerjang mereka. Kekuatan Dewa Luo Agung yang tak terhitung jumlahnya, dahsyat, luas, dan mendominasi saling bersilangan dan berjalin, memenuhi seluruh ruang. Setiap napasnya dipenuhi dengan beban waktu dan akumulasi kultivasi. Para kultivator yang datang dan pergi tanpa anggun dan tenang. Setiap gerak-gerik mereka memancarkan sikap tenang para ahli berpengalaman. Mereka berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang di depan berbagai panggung kompetisi, berdiskusi, menilai harta karun, dan menukarkannya dengan nilai yang setara. Semua mata tertuju pada bahan-bahan spiritual langka dan harta karun kuno di etalase, dan tak seorang pun memperhatikan pemuda berjubah abu-abu yang masuk melalui pintu masuk. Saat David perlahan melangkah lebih dalam, sesosok figur agak kurus dengan aura yang tampak lemah bergerak di antara kelompok kultivator Grand Luo yang kuat, seketika terlihat janggal. Seperti batu biru polos tanpa hiasan, yang secara keliru ditempatkan di antara deretan mutiara dan giok yang mempesona, ia tampak mencolok, tiba-tiba, dan tidak berarti. Siapakah itu? Seorang immortal emas kelas 9?
Hahaha, sekarang siapa saja bisa masuk ke pameran dagang utama? Seorang Golden Immortal Junior berani berkeliaran di sini? Dia mungkin tidak menyadari keterbatasannya sendiri dan telah mencuri barang pusaka milik sesepuh keluarga untuk memperluas wawasannya. Dia bahkan mungkin tidak mampu menahan tekanan dari seorang ahli Grand Luo dan akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Bisikan lembut naik dan turun, terbawa perlahan oleh arus udara. Tatapan tak terhitung jumlahnya menyapu, membawa ejekan, penghinaan, cemoohan, dan ketidakpedulian. Semua kultivator yang hadir jauh lebih unggul dari David dalam tingkat kultivasi, setidaknya di peringkat ketiga alam Luo Agung, dan tahun-tahun kultivasi mereka jauh melebihi David. Fondasi mereka tampaknya sangat berbeda. Di mata para veteran berpengaruh yang telah mengasah keahlian mereka di seluruh angkasa selama puluhan ribu tahun, David hanyalah seorang pemula yang baru memulai. Ia memiliki kultivasi yang rendah, fondasi yang dangkal, dan tidak memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Ia sama sekali tidak layak untuk berdiri di arena perdagangan kelas atas ini. Meskipun mendapat tatapan merkan dan komentar mengejek dari segala arah, ekspresi David tetap tidak berubah. Dia tidak mendongak, melirik ke samping, berlama-lama, atau memberikan penjelasan apapun. Mata ungunya tenang dan acuh tak acuh, dan langkahnya mantap dan tenang, mengabaikan semua ejekan dan pengawasan. Prasangka dangkal orang lemah dan batasan hierarki duniawi tidak akan pernah bisa mengikat hatinya yang sebenarnya. Setelah menapaki tangga kesuksesan di dunia sekuler melalui pertumpahan darah dan peperangan, dia telah lama terbiasa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan membalikan keadaan melawan segala rintangan, dan telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap penilaian kaku dari semua tingkat kultivasi di dunia. Orang lain menilai orang berdasarkan tingkat kultivasi mereka, tetapi dia hanya menentukan status mereka berdasarkan hati dao mereka sendiri, kekuatan tempur mereka sendiri, dan dao mereka sendiri. Indra ilahinya menyebar dengan tenang, seperti jaring luas yang tak terlihat dan tak terbatas, diam-diam menutupi seluruh gua sepanjang 100 sang. Fluktuasi energi spiritual, karakteristik asli, pola hukum, dan usia dari harta karun yang tak terhitung jumlahnya semuanya tercermin dengan jelas dalam persepsinya. Muncul dalam detail terkecil tanpa ada yang terlewatkan. Tujuannya sangat murni, hanya terdiri dari satu hal, giok pemutus jiwa Xuantian. Inilah satu-satunya harta karun yang dapat melindungi sementara pembatasan lampu jiwa klan Dewa Haotian. Ini adalah kunci untuk rencana selanjutnya, mematahkan belenggu, dan mengacaukan permainan. Semua material spiritual langka dan harta karun kuno lainnya tidak layak mendapat perhatiannya. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, David perlahan berjalan melewati banyak sekali etalase, melewati ribuan harta karun, mengabaikan tatapan aneh dari banyak kultivator, dan akhirnya berhenti di depan etalase di sudut gua yang paling dalam dan terpencil. Daerah ini berpenduduk sedikit dan relatif tenang, jauh lebih sepi dan tidak semeriah area pameran pusat, tetapi sangat sesuai dengan selera David. Stan ini terbuat dari satu bongkahan basal berusia ribuan tahun. Seluruh permukaannya hitam pekat seperti tinta, teksturnya berat, polanya kuno, dan memiliki kesan lapuk yang datang seiring berjalannya waktu. Di atas meja, 3 artefak kuno dipajang dengan tenang. Di tengahnya terdapat giok persegi berwarna abu putih, hangat dan halus, dengan cahaya yang lembut dan terkendali. Itu adalah giok pemutus jiwa Xuantian yang selama ini dia cari. Benda giok itu berukuran sekitar setengah telapak tangan, dengan lingkaran cahaya samar yang mengalir di permukaannya. Pola-pola halus, seperti awan dan asap yang terperangkap, perlahan bergerak dan beredar di dalam benda giok tersebut. Ia tidak memiliki cahaya spiritual yang menyilaukan, tidak ada tekanan yang mendominasi, dan auranya unik dan aneh. Ia bukanlah kekuatan spiritual, bukan pula asal mula, bukan pula dao agung, melainkan penghalang isolasi yang sangat murni.
Ia dapat secara paksa memutuskan deteksi jiwa ilahi, menghalangi penguncian hukum, dan mengisolasi tanda-tanda dari semua surga. Karakteristik ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas sebenarnya adalah benar. Bab 6903 Kesempatan terakhir. Di belakang bilik itu duduk seorang biarawan paruh baya mengenakan jubah abu biru. Pria ini memiliki kulit gelap, mata tajam, dan ekspresi licik. Dia memancarkan aura seorang dewa emas luo agung tingkat 4, dan auranya halus serta fondasinya kokoh. Dia dianggap memiliki level di atas rata-rata di pameran dagang ini. Ia ditempatkan di kios-kios perdagangan di pasar kuno sepanjang tahun. Ia cerdik, pandai menawar, dan seorang pengganggu yang memangsa yang lemah dan takut pada yang kuat. Ia dikenal sebagai Abacus Besi di daerah ini. Ia paling mahir memanipulasi generasi muda, menekan perbedaan harga, dan memeras harta benda. Iron Abacus sedang beristirahat dengan malas sambil menutup mata. Ujung jarinya dengan santai membelai harta karun di atas meja, ketika ia merasakan sosok yang berdiri di depannya dan perlahan mengangkat matanya. Ketika indera ilahinya menyapu David dan mengunci pada kultivasinya yang rendah sebagai dewa emas tingkat 9, rasa jijik dan geli yang kuat melintas di matanya, dan senyum mengejek yang aneh muncul di bibirnya. Dia sudah terbiasa melihat tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai pihak, dan kenalannya semuanya adalah orang-orang penting. Ketika tiba-tiba dia melihat seorang dewa emas junior berhenti di pameran langka miliknya, dia hanya berasumsi bahwa pihak lain itu masih muda dan kurang berpengetahuan, dan hanya sekadar ingin tahu dan ikut bersenang-senang. Teman muda, kau sudah menatap ini begitu lama, mungkinkah kau tertarik padanya? Suara Iron Abacus terdengar serak, mengandung sedikit nada mengejek yang merendahkan, dan rasa jijiknya tidak bisa disembunyikan. David menatap orang lain itu dengan tenang menggunakan mata ungunya, tanpa menunjukkan emosi berlebihan, dan bertanya dengan nada datar, "Bagaimana Anda ingin menukar giok pemutus jiwa Xuantian ini?" Dia langsung ke intinya, tanpa basa-basi atau bertele-tele. Mendengar itu, senyum Tai Xuanpan semakin lebar. Dia menatap David dari atas ke bawah dengan tatapan puas, seolah sedang memeriksa pernak-pernik yang tak berharga, dan keserakahan serta tipu daya perlahan mulai tumbuh di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang dewa emas junior akan berani menginginkan giok pemutus jiwa Xuantian yang paling berharga di stannya. Pemuda penganut Taoisme ini memiliki mata yang tajam, mengenali harta karun ini. Iron Abacus perlahan bersandar di kursinya, menyilangkan kakinya, dan berbicara dengan nada santai dan arogan, penuh dengan komentar asal-asalan dan sarkastik, hanya karena kau mengenalinya bukan berarti kau pantas memilikinya. Giok pemutus jiwa Xuantian asli, yang diproduksi di alam rahasia klan kuno Xuanming, sangat langka dan memiliki kegunaan yang unik. Harga awalnya adalah 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Mampukah kau, seorang dewa emas tingkat 9, membelinya? Rasa jijik, penghinaan, dan cemoohan dalam kata-katanya sangat belak-belakan, terang-terangan, dan tanpa disembunyikan. Beberapa kultivator yang lewat berhenti setelah mendengar keributan itu, melirik ke arah kejadian dengan ekspresi mengejek, dengan penuh harap menantikan pertunjukan tersebut. Semua orang mengira David masih muda dan sombong, terlalu percaya diri dengan kemampuannya, dan hanya mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun diejek publik, ekspresi David tetap tidak berubah, pikirannya setenang kolam es kuno. Dengan tenang ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kristal dari lengan bajunya. Permukaannya jernih dan kilaunya lembut, lalu dengan lembut meletakkannya di atas alas pajangan basal gelap. Kristal energi nuklir berkualitas tinggi itu tergeletak tenang di atas meja, murni dan tanpa celah, dengan energi yang terkonsentrasi dan lembut. Ia tidak memiliki kekuatan spiritual yang mencolok, tetapi mengandung energi murni tertinggi yang melampaui sistem dunia ini.
Mengingat menipisnya sumber daya dan terputusnya jalur spiritual di surga ke-22, nilai sebenarnya dari kristal ini telah lama melebihi 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Tatapan Iron Abacus tiba-tiba menajam, keceriaan di matanya lenyap seketika, digantikan oleh kilatan kelicikan yang tulus. Setelah menghabiskan ribuan tahun di pasar perdagangan, ia memiliki perspektif yang sangat luas dan segera menyadari bahwa kristal ini berkualitas sangat tinggi, memiliki energi murni, dan bernilai sangat tinggi, jauh melebihi nilai batu spiritual dan material biasa. Namun, ketika dia melihat kembali wajah muda David dan tingkat kultivasi Dewa Emas yang rendah, kekagumannya langsung digantikan oleh keserakahan yang tak berujung. Seorang junior yang kesepian, dengan kultivasi rendah, tanpa siapapun untuk diandalkan, tampak lemah dan mudah ditindas, namun ia memegang harta karun langka dari luar alam. Bukankah dia hanya seekor domba gemuk yang diantar ke depan pintu kita? Dengan pemikiran ini, Tai Xuanpan mulai merencanakan dan memutuskan untuk memeras uang dari mereka. Dia mengangkat tangannya dengan pura-pura meremehkan dan dengan lembut mendorong kristal energi nuklir itu kembali ke depan David, dengan seringai sinis yang sengaja dibuat-buat di bibirnya. Kau pikir kau bisa menukar kristal biasa dengan giok pemutus jiwa Xuantian milikku? Bobotnya terlalu ringan dan jumlahnya terlalu sedikit. Ini sama sekali tidak cukup. Jika Anda menginginkan ini, setidaknya dibutuhkan 3 polikristal lagi dengan kualitas yang sama. Jika tidak, lupakan saja. Dia tahu bahwa kristal ini sudah bernilai sangat mahal, tetapi dia tetap mengajukan tuntutan yang sangat tinggi. Mencoba memanfaatkan tingkat kultivasi pihak lain yang rendah dan kelemahan yang tampaknya mudah dimanipulasi untuk mengeksploitasi mereka secara sewenang-wenang dan meminta harga yang sangat tinggi. David menatapnya dengan tenang, mata ungunya jernih dan tak berkedip, sudah mampu melihat keserakahan dan tipu daya di dalam hatinya. Nada suaranya tetap tenang, tanpa amarah atau perdebatan. 3 koin. Saya tidak mampu membeli lebih dari itu. Melihat nada bicaranya yang pasrah dan sikapnya yang tampak lemah, Tai Xuanpan semakin yakin bahwa pihak lain mudah diintimidasi, dan senyumnya semakin menyeramkan. Tidak bisa menunjukkannya? Kalau begitu, tidak ada kesepakatan yang perlu dibahas. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, kilatan licik di matanya, nadanya main-main seolah mempermainkan mangsanya. Tapi, anak muda, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau mau membantuku sedikit, aku akan membuat pengecualian dan mengabulkan kesepakatan ini, memberimu giok pemutus jiwa. Ada apa? David sedikit menundukkan pandangannya. Di bagian timur gua, ada seorang junior yang berhutang budi padaku sejak lama. Tingkat kultivasinya mirip denganmu, juga berada di peringkat ke-9 alam abadi emas. Tai Xuanpan menunjuk ke kejauhan, nadanya menghina dan penuh kebencian. Pergi dan rebut cincin penyimpanannya. Apapun yang ada di dalamnya adalah milikku. Setelah selesai, kau bisa langsung mengambil giok pemutus jiwa Xuantian. Kata-kata ini, yang tampaknya menawarkan sebuah kesempatan, sebenarnya sangat jahat. Kultivator yang terlilit hutang itu tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi dia selalu ditemani oleh 2 pengawal, yang keduanya adalah Dewa Emas Luo Agung tingkat 4, khususnya untuk membela diri dan menjaga ketertiban. Iron Abacus sebenarnya tidak ingin menagih hutang. Dia hanya ingin melihat David terlalu percaya diri dan memprovokasinya, hanya untuk kemudian terluka parah dan dipermalukan di depan umum oleh pengawal Luo Agung. Ketika David dikalahkan dan dipermalukan, tanpa mendapatkan apapun, dia dapat menelan kristal energi nuklir berkualitas tinggi secara gratis dan menonton pertunjukan yang bagus, sehingga mendapatkan keuntungan yang pasti. Para kultivator di sekitarnya langsung memahami situasi tersebut dan tertawa kecil. Mata mereka tertuju pada David dengan mengejek, menunggu dia berada dalam dilema dan mempermalukan dirinya sendiri. Iron Abacus tetap licik dan kejam seperti biasanya, selalu menargetkan generasi muda.
Pejuang emas muda ini mungkin akan mendapat masalah. Dia akan menderita kerugian tanpa hasil atau datang ke pintu kita dan dipukuli. Dia tidak akan lolos begitu saja dalam keadaan apapun. Masih muda dan arogan, dia bersikeras untuk bergabung dalam pertandingan tingkat tinggi. Sekarang dia telah mengambil risiko yang terlalu besar. Hiruk-pikuk diskusi mengelilinginya, dan tatapan mengejek, seperti penonton, serta tatapan iba semuanya tertuju pada David. David terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, suaranya jernih dan acuh tak acuh, tidak terpengaruh oleh apapun dari luar. Aku tidak tertarik menjalankan tugas atau berjuang untuk orang lain. Aku akan memberimu harga yang wajar. Jika kau bersedia bertukar, bagus. Jika tidak, aku akan mencari cara lain. Bersikap lembut dan mengalah bukanlah kelemahan, melainkan hanya terlalu malas untuk menimbulkan masalah atau membuang waktu. Namun, konsesi yang tenang ini dipandang oleh Tai Xuan Pan sebagai tindakan pengecut, ketidakmampuan, dan kurangnya keberanian untuk melawan. Wajahnya tiba-tiba memerah. Setelah dipermalukan di depan umum, kebencian dan kesombongan di hatinya meledak sepenuhnya, dan nada bicaranya langsung menjadi dingin dan kasar. Harga yang adil? Harga yang saya tetapkan adalah aturan di sini. Kau pikir kau bisa menukar kristal yang rusak dengan harta karunku yang tak ternilai harganya? Jika kau tidak bisa menunjukkan 3 buah, pergilah dan jangan menghalangi jalanku. Begitu selesai berbicara, ia sengaja meninggikan suaranya, menarik perhatian puluhan kultivator di sekitarnya. Semua mata tertuju pada David, dan suasana ejekan serta pengamatan semakin kuat. Meskipun diejek oleh para penonton dan diancam dengan pemerasan arogan oleh pihak lain, David tetap berdiri tegak, jubah abu-abunya menjuntai, posturnya tegak dan tak bergerak. Mata ungu gelapnya tak terduga seperti jurang, tanpa amarah, kegelisahan, atau riak apapun. Ia menatap diam-diam Iron Abacus yang arogan dan mendominasi, lalu perlahan berbicara, suaranya tidak terlalu keras maupun terlalu lembut, jernih dan bergema, terdengar jelas ke segala arah. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sebuah kristal tunggal sebagai ganti giok pemutus jiwa. Jika Anda bersedia, kesepakatan selesai. Jika tidak, saya punya cara sendiri untuk mendapatkannya.